Assalamualaikum. Teman-teman, tahu tidak? Islam itu termasuk salah satu faktor yang paling kuat dalam kemajuan ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu eksperimental. Apa sih ilmu eksperimental itu? Ilmu eksperimental adalah ilmu yang diperoleh dari percobaan atau penelitian, seperti kimia, fisika, biologi, dan kedokteran. Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya, Zulfa Karisatul Munah, di media pembelajaran bahasa Arab. Kaifa halukum? Gimana nih kabarnya? Aslahallahu lakum. Semoga baik-baik saja ya. Amin. Masih semangat? Ayo, kita harus semangat. Ingat, laulal ilma lakanan nasu kalbahaim. Jika tidak karena ilmu, manusia itu seperti binatang. Jadi, kita harus sungguh-sungguh ya dalam belajar. Nah, pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang Al-Hadaratul Islamiyah. Di sini, kalian akan belajar banyak kosakata terkait Al-Hadaratul Islamiyah. Baik itu dari teks percakapan, teks bacaan, maupun teks yang akan kalian dengar. Kalian juga akan belajar fi'il mudhari' marfu' dan fi'il mudhari' mansub. Untuk lebih jelasnya, simak tujuan pembelajaran berikut ya. Tujuan pembelajaran yakni 1. Memahami kosakata bahasa Arab terkait Al-Hadaratul Islamiyah. Yang kedua, memahami kandungan dari percakapan terkait Al-Hadaratul Islamiyah. Yang ketiga, memahami susunan kalimat bahasa Arab terkait Al-Hadaratul Islamiyah. Yang keempat, membaca teks bahasa Arab dengan tema Al-Hadaratul Islamiyah. Dan yang kelima, menulis kalimat bahasa Arab terkait Al-Hadaratul Islamiyah. Agar tujuan pembelajaran tadi tercapai, langsung saja kita masuk ke pembahasan ya. Tema kali ini adalah Al-Hadaratul Islamiyah. Apa coba arti dari Al-Hadaratul Islamiyah? Iya benar, artinya adalah peradaban Islam. Islam mengalami kemajuan peradaban ketika dunia barat atau Eropa mengalami zaman kegelapan. Islam juga disebut salah satu faktor yang paling kuat dalam kemajuan ilmu, karena pada saat itu banyak muncul ilmu-ilmu hasil eksperimen seperti kimia dan fisika yang dipelopori oleh ulama-ulama Islam seperti Jabir bin Hayyan dan Ibnu Sina. Pembelajaran kali ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, al-istima', yang kedua, al-hiwar, yang ketiga, at-tarkib, yang keempat, al-qira'ah, dan yang kelima, al-kitabah. Kita akan memulainya dari al-istima' terlebih dahulu. Pokok pembahasan yang pertama adalah al-istima'. Pada bagian ini, kita akan belajar beberapa istilah bahasa Arab mengenai peradaban Islam dari teks yang akan saya sampaikan. Dengarkan baik-baik ya. Istami' ila qira'ati. Hal arafta ulama al-muslimina alladzina kana lahum ihtimamun kabirun bil ulumit tajribiyah. Minhum Jabir bin Hayyan, wa Ibnu Sina, wa Ibnul Haytham, wal Biruni, wa Ibnun Nafis. Al-awwal, Jabir bin Hayyan.
laqad u'tubira a'zama kimyaiyin kana lahu musannafatun fi ilmil kimia. At-tsani Ibnu Sina laqad allafa kitaban fi ilmi tibbi al-qanun. At-tsalits Ibnul Haytham laqad assasa ilmal fiziai wa ilmat dawi. Ar-rabi' Al-Biruni laqad ishtahara bi qiyasi masafatil ardi wa dawriha hawla mihwariha wa hawla syamsi wa tafsiri kusufi syamsi wa btakawa mirsadan bi rasdil kawakibi wan nujumi. Al-khamis Ibnun Nafis kana awwala man iktashafa ad-dawrata ad-damawiyah fil jismi washtahara kadzalika bi ilmi tashrihil jismi. Ma hiya ahammul awamil lidzalika at-taqaddumi wal hadarati? Ma ahammuha al-islam. Al-islamu huwa alladhi farada 'ala al-muslimina ay yatafakkaru fi ahwalil kawn. Kama qawluhu ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Bagaimana teman-teman? Pasti banyak kan yang kalian belum tahu artinya? Nah, setelah ini kita akan membahas mufradat atau kosakatanya. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang mufradat atau kosakata dari teks sebelumnya. Perhatikan baik-baik ya, akan lebih baik jika kalian menghafalnya. Ini adalah al-kaunu. Apa arti dari al-kaunu? Artinya adalah alam semesta. Gambar apakah ini? Ini adalah gerhana matahari. Dalam bahasa Arab disebut kusufus syamsi. Ini adalah mihwarul ardi. Apa arti dari mihwarul ardi? Artinya adalah poros bumi. Gambar apakah ini? Ini adalah teropong. Teropong dalam bahasa Arab disebut mirsotun. Ini adalah at-tashrih. Apa sih arti dari at-tashrih? At-tashrih artinya pembedahan. Lalu, gambar apakah ini? Ini adalah peredaran darah. Dalam bahasa Arab disebut dawratun damawiyun. Masih ada banyak lagi kosakata yang harus kalian ketahui. Selanjutnya, perhatikan tabel kosakata berikut ya. Wah, sudah banyak kosakata yang kalian pelajari. Kalian ulangi membacanya ya, supaya mufradatnya tersimpan di memori kalian. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan yang kedua.
pembahasan yang kedua adalah al-hiwar. Pada bagian ini, kita akan belajar meningkatkan keterampilan berbicara dengan bahasa Arab. Saya akan melampirkan teks percakapan dengan tema Al-Hadaratul Islamiyah. Simak dan ikuti saya membaca teksnya ya, sambil dipahami maknanya juga, supaya kalian mengerti isi dari percakapan tersebut. يرى الحوار بين المدرس والطلبة فيما يلي. المدرس: نحن الآن نتحدث عن الحضارة الإسلامية. هل عندكم كتاب تاريخ الحضارة الإسلامية؟ الطلبة: نعم، عندنا كتاب تاريخ الحضارة الإسلامية. المدرس: ماذا وجدت في هذا الكتاب يا حسن الدين؟ حسن: وجدت كيف كان اهتمام المسلمين الأوائل بالعلوم. المدرس: يا إلياس، اشرح لنا ماذا تقرأ في هذا الكتاب. إلياس: يتحدث هذا الكتاب عن علماء الإسلام في مجال العلوم التجريبية مثل الكيمياء والفيزياء والطب. المدرس: اذكر هؤلاء العلماء يا عبد الحكيم. عمر: منهم جابر بن الحيان وابن سينا وابن هيثم وغيرهم. المدرس: صحيح، عرفنا أن جابرا أعظم كيمياء، عنده مؤلفات مشهورة في علم الكيمياء. هل وجدت شيئا آخر في هذا الكتاب يا محمد؟ محمد: نعم، ووجدت ابن الهيثم، فهو منشئ علم الضوء، والبيروني الذي اشتهر بقياس مسافة الأرض وبيان كسوف الشمس وغير ذلك من حركات النجوم والكواكب. عرفان: وجدت أيضا أن ابن سينا هو أول الأطباء الذي استعمل التخدير في الجراحة. المدرس: هل وجدت علماء الإسلام في مجال الرياضيات يا عائشة؟ عائشة: نعم، وجدت، قد سبق علماء الإسلام المشهورون في الرياضيات، منهم ابن جابر البتاني والخوارزمي والبيروني. المدرس: هل عرفت ما أهم العوامل لتلك الاكتشافات العلمية يا سيف الله؟ سيف الله: نعم، عرفت أن الإسلام هو أهم العوامل لتلك الاكتشافات العلمية. Wah, ternyata mudah kan berbicara dan bercakap-cakap dengan bahasa Arab? Agar kalian semakin lancar, kalian harus berlatih setiap hari dengan teman atau dengan keluarga kalian. Yang semangat ya belajarnya. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang ketiga. Pokok pembahasan yang ketiga adalah at-tarkib. Coba kalian perhatikan fiil mudhari yang ada di kanan dan di kiri saya. Apa sih perbedaan dari keduanya? Ya, harokat akhirnya. Pada bagian ini, kita akan belajar mengenai fiil mudhari marfu dan fiil mudhari mansub. Fiil mudhari marfu adalah fiil mudhari yang tidak didahului dengan amil nasab atau amil jazm. Tandanya adalah duma. Contoh: anta tafhamu hadha darsa. Di sini fiil mudhari marfu'nya adalah tafhamu dengan tanda marfu'nya duma. Dan untuk afal khamsah, yakni 5 fiil mudhari yang disambungkan dengan alif tatniyah atau wawu jamak atau nun jamak niswah yang berwazan yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina,
ditandai dengan thubutun nun atau tetapnya nun. Contoh, antum tafhamuna hadzal darsa. Fi'il mudhari' marfu'nya adalah tafhamuna dengan tanda tetapnya huruf nun di akhir kalimat. Sedangkan fi'il mudhari' mansub adalah fi'il mudhari' yang didahului oleh amil nasab. Amil nasab diantaranya adalah an, lan, dan lam ta'lil. Contohnya bisa kalian lihat di tabel berikut. Jadi, jika kalian ingin menjadikan fi'il mudhari' marfu' menjadi mansub, kalian tinggal tambahkan huruf nasab atau amil nasab di depan fi'il mudhari'. Dan ganti harokat akhirnya yang awalnya dhammah menjadi fathah. Atau yang awalnya ada nun di akhir kalimat, nunnya bisa dihilangkan. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah jelas? Jika kalian merasa belum jelas, ulangi penjelasan tadi sampai kalian benar-benar paham ya. Kalian juga bisa mencari contoh-contoh lain dari teks bacaan, Al-Quran, maupun hadis. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang keempat. Pokok pembahasan yang keempat adalah Al-Qira'ah. Pada bagian ini, kita akan belajar untuk meningkatkan keterampilan membaca teks bahasa Arab. Mari kita baca teks yang akan saya lampirkan setelah ini. Ikuti dengan baik dan benar ya, sambil menerjemah, supaya kita bisa paham isinya dengan baik. Al-Hadaratul Islamiyah bainal amsi wal yaum. Anzalallahu al-Qur'ana ala rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hudal lin-nasi jami'an. Fahtajal muslimun ila qira'ati hadzal kitabil karim wa fahmi ma'anihi. Fadhaharat 'ulumul qira'at wa 'ulumut tafsir wat tafsir wa 'ulumul lughatil arabiyyah. Wahtajal muslimun aidan ila an yafhamu asy-syari'ah. فظهرت علوم أصول الفقه والفقه وقد فرض القرآن على المسلمين أن يتفكروا في أحوال الكون وبهذا اهتم المسلمون بالعلوم التجريبية فظهرت علوم الكيمياء والفيزياء والطب والبيولوجي وما أشبه ذلك من العلوم الطبيعية. وظهر المنهج التجريبي أول مرة في تاريخ الحضارة البشرية على علماء الإسلام. واعتبر جابر بن الحيان من الأوائل الذين أدخلوا هذا المنهج في أبحاثهم. وكان جابر أعظم كيميائيين، ومن مصنفاته في الكيمياء كتاب الخواص وكتاب السبعين وكتب أخرى مشهورة. هو يعمل صيدلانيا في الكوفة. واعتبر ابن الهيثم من الرواد الذين أسسوا المنهج التجريبي في علم الفيزياء، فهو ينشئ علم الضوء. واشتهر البيروني بقياس مسافة الأرض وبيان كسوف الشمس. وناقش الأدلة على كروية الأرض ودورانها حول محورها وحول الشمس. وابتكر مرصادا لرصد الكواكب والنجوم. وكان ابن سينا أول من استعمل التخدير في الجراحة. وكان ابن النفيس أول من اكتشف الدورة الدموية وبين حركة الدورة الدموية في
fil ri'ataini wa fil jismi. Washtahara kadzalika bitasyrihil jismi wa huwa asasu ilmi tasyrih. Wa sabaqa kadzalika ulama'ul Islam fil riyadiyat. Minhum Ibnu Jabir al-Battani wa Musa ibnu Syakir wal Bairuni. Hakadha kana al-Islam min aqwal awamil ala taqaddumil hadarah fi maidanil ulumil mukhtalifah. Wa hakadha taqaddamat al-hadaratul islamiyah fil waqti alladhi kanat fihi Urabba fi dhalamil jahli fil waqti alladhi yusamma bil qurunil wusta. Wal yawma nushahidu kathiran min ad-duwalil gharbiyah mithlu Amerika wa Urabba laha saytaratun 'azimah 'ala ad-duwalil islamiyah wa ghairiha min ad-duwali fil 'alam fi jami'i mayadinil hayatil iqtisadiyah was siyasiyah wal ijtima'iyyah. Aina nahnul muslimuna al-yawm min ha'ula'il gharb? Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah lancar membaca teks tadi? Jika kalian merasa belum lancar, ulangi terus ya membacanya. Dengan banyak membaca akan membuat kalian lancar berbahasa Arab. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan yang kelima. Pokok pembahasan yang kelima adalah Alkitabah. Sebelumnya, apakah kalian masih ingat mufradat yang telah kita pelajari di bagian awal dan kaidah fi'il mudhari yang kita pelajari di bagian tarkib? Ayo diingat-ingat. Jika kalian lupa, kalian bisa ulangi video ini di bagian mufradat dan tarkib ya. Pada bagian ini, kita akan belajar untuk meningkatkan keterampilan menulis dalam bahasa Arab. Jadi, siapkan kertas dan pulpen untuk menulis ya. Lalu, silakan kerjakan soal pada gambar berikut. Jika sudah selesai, mari kita bahas bersama. Di sini, tugas kalian adalah mengganti fi'il mudhari marfu menjadi mansub karena ketambahan huruf nasab atau amil nasab lam ta'lil. Yang pertama, arada akhi ayyushahidat tilvizyun liyastami'a ila akhbaril alam. Yang awalnya yastami'u menjadi yastami'a karena didahului huruf lam. Yang kedua, yuhibbut tullab ay yata'allamu al-arabiyyah liyastati'u fahmal Qur'anal Karim. Di sini yastati'u jika berada di tengah seharusnya menjadi yastati'una karena dia kemasukan huruf nasab li menjadi liyastati'u dengan tanda nasab membuang huruf nun di akhir kalimat. Yang ketiga, yusalli al-muslimu fil masjidi jama'atan liyanala aktsara darajatin minallah. Di sini yanalu menjadi yanala karena kemasukan
amil nasab. Yang keempat, yatamanna al-asatidah ayyusafiru ilal madinatil munawwarah liyazuru qabrar rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini yazuru ketika berada di tengah dengan fa'il al-asatidah seharusnya berupa lafal yazuruna. Akan tetapi karena dia kemasukan huruf nasab, maka menjadi liyazuru dengan tanda nasab membuang huruf nun di akhir kalimat. Yang kelima, tuhibbina an taqra'i ad-durus litanjahi fil imtihan. Di sini fa'ilnya adalah anti, maka tanjahina ketika kemasukan huruf nasab lam, huruf nun di akhir kalimat dibuang, maka menjadi litanjahi. Bagaimana? Apakah semua jawaban kalian benar? Jika iya, maka kalian sudah memahami materi ini dengan baik. Namun, jika belum benar semua, jangan sedih. Kalian pasti bisa kok. Ulangi lagi ya video ini sampai kalian paham. Dan banyak-banyak latihan soal, supaya pengetahuan kalian semakin meluas. Alhamdulillah, pembelajaran bahasa Arab dengan tema Al-Hadaratul Islamiyah atau Peradaban Islam sudah selesai. Saya harap video pembelajaran ini dapat membuat pengetahuan dan pemahaman bahasa Arab kalian semakin meluas, utamanya terkait peradaban Islam, baik itu tentang kosakatanya, susunan kalimatnya, bacaannya, percakapannya, maupun penulisannya. Terlebih lagi, kita sebagai seorang muslim tidak bisa lepas dari bahasa Arab, karena Al-Quran dan sholat menggunakan bahasa Arab. Jadi, belajar bahasa Arab merupakan hal yang penting untuk kita lakukan. Sampai di sini dulu ya pembelajaran bahasa Arab mengenai Al-Hadaratul Islamiyah kali ini. Semoga bermanfaat dan membuat kalian semakin suka belajar bahasa Arab. Salam semangat, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.